Dalam Yudaisme, Tuhan dikenal sebagai Yahweh, Adonai. Dalam Islam, Tuhan dikenal sebagai Allah. Keduanya menolak konsep Trinitas atau keberadaan Tuhan dalam bentuk manusia. Syalat dan doa sembahyang harian. Dalam Yudaisme, umat menyembah 3 kali sehari, Syacharit, Mincha, dan Ma'arif. Dalam Islam, umat bersembah 5 kali sehari subuh, zuhur, asyar, maghrib, isyak. Keduanya memiliki ritual khusus, seperti bersuci sebelum berdoa, wudhu dalam Islam, dan netilat yadayim dalam Yudaisme. Sikap tubuh dalam berdoa. Dalam kedua agama, khususnya untuk Yahudi Ortodok, sujud atau membungkuk adalah simbol kerendahan hati di hadapan Tuhan. Hukum agama, halacha dalam Yudaisme dan syariah dalam Islam. Kedua agama memiliki hukum agama yang mengatur hampir semua aspek kehidupan, termasuk ibadah, makanan, hubungan sosial, dan pernikahan. Keduanya juga memiliki sistem pengadilan agama, Bet Din dalam Yudaisme, dan mahkamah syariah dalam Islam, atau semacam MUI di Indonesia. Keluarga dan pernikahan. Dalam kedua agama, pernikahan adalah kontrak suci dan hubungan keluarga sangat dihargai. Hubungan seksual di luar nikah dilarang dalam Yudaisme dan Islam. Sembahyang mingguan ibadah. Dalam Yudaisme, hari Sabat, Sabtu, adalah hari istirahat dan ibadah. Dalam Islam, hari Jumat adalah hari utama untuk sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat. Dalam Yudaisme, ada konsep sedekah, amal wajib untuk membantu sesama, yang mirip dengan zakat dalam Islam dan sedekah, konsep nabi dalam Yudaisme. Dalam Yudaisme, nabi disebut navi dalam bahasa Ibrani. Pada dasarnya Yahudi percaya dengan nabi-nabi sebelumnya seperti Adam, Ibrahim, kecuali Nabi Muhammad dan Yesus atau Nabi Isa. Tidak dianggap nabi tapi tokoh sejarah. Abraham, Ibrahim dianggap sebagai bapak monoteisme, sama seperti Islam. Musa, Moshe, nabi terbesar yang menerima Taurat di Gunung Sinai. Nabi terbesar dan terakhir bagi Yahudi Daud, David. Raja dan nabi yang menulis Mazmur, Elia, Nabi Ilyas. Nabi yang diangkat ke surga. Pandangan tentang Yesus, Isa. Dalam Yudaisme, Yesus tidak dianggap sebagai nabi, melainkan sebagai tokoh sejarah. Dalam Islam, Yesus, Isa adalah nabi yang penting, yang diutus kepada Bani Israel. Dalam Yudaisme, mereka menantikan kedatangan Mesias, Mosiah, tetapi Mesias ini bukan seorang nabi, melainkan pemimpin raja yang akan membangun kembali bait suci dan membawa perdamaian dunia. Dalam Islam, Isa, Yesus, dianggap sebagai Mesias yang akan kembali di akhir zaman bersama Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan, tetapi bukan nabi baru. Konsep kitab suci, Tanakh dan Torah, Taurat, sebagai bagian terpenting. Torah adalah inti dari kepercayaan Yahudi. Umat Yahudi meyakini bahwa Mose atau Nabi Musa menerima Torah langsung dari Tuhan di Gunung Sinai. Kitab suci utama dalam Islam adalah Al-Quran, yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Selain itu, Islam juga mengimani 1. Taurat, Torah diberikan kepada Nabi Musa, Moses. 2. Zabur, Mazmur diberikan kepada Nabi Daud, David. 3. Injil, Gospel diberikan kepada Nabi Isa, Yesus. Kitab suci utama adalah Al-Quran, yang dianggap sebagai wahyu terakhir dari Allah kepada Nabi Muhammad, melengkapi kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Makanan, seperti Islam, aturan makanan Yahudi melarang babi, darah, dan bangkai. Larangan mencampur susu dan daging. Dalam ajaran Yahudi, konsep makanan halal dan haram disebut dengan kashrut, hukum makanan kosher. Seperti dalam Islam, hukum kashrut tidak hanya tentang apa yang dimakan, tetapi juga cara mendapatkan makanan itu. Prinsip ini mengajarkan umat Yahudi untuk menghormati makhluk hidup dan menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan.
Berikut penjelasan tentang aturan makanan dalam Yudaisme. Apa itu kosher? Dalam agama Yahudi, ada juga istilah seperti dalam Islam halal dan haram. Kosher berarti makanan diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam hukum agama Yahudi, seperti yang diatur dalam Taurat, atau dalam Islam disebut halal. Makanan yang tidak diperbolehkan disebut treif, haram. Jenis hewan yang kosher, hewan darat, harus memiliki kuku terbelah dan memamah biak. Contoh, sapi, kambing, rusa. Hewan seperti babi tidak kosher karena meski berkuku belah, tidak memamah biak. Hukum penyembelihan, shechita. Hewan harus disembelih oleh seorang shochet, penyembelih terlatih, dengan cara khusus yang cepat dan minim rasa sakit. Kalau dalam Islam disebut zabiha. Selama proses penyembelihan, darah hewan harus dikeringkan karena darah dianggap tidak kosher. Ikan harus memiliki sirip dan sisik. Contoh, ikan salmon dan tuna halal, tapi belut, udang, kepiting, dan lobster tidak kosher atau diharamkan. Kalau dalam Islam mazhab Hanafi, hewan laut yang dilarang untuk dikonsumsi adalah hewan yang tidak termasuk dalam kategori ikan, seperti hewan laut yang tidak memiliki sirip atau sisik, seperti ular laut, cumi-cumi, atau kerang. Burung. Hanya burung tertentu yang kosher, seperti ayam, bebek, dan kalkun. Burung pemangsa seperti elang atau burung bangkai haram. Larangan mencampur susu dan daging. Dalam Yudaism, sangat dilarang mencampur susu ataupun produk susu dan daging dalam satu waktu makan. Misalnya, burger keju tidak kosher. Bahkan alat makan, piring, atau alat masak yang digunakan untuk daging dan susu harus dipisah, terlebih saat mencuci juga. Masalahnya muncul ketika daging dan susu dicampur dalam satu hidangan. Misalnya, burger keju atau pizza dengan daging dan keju adalah tidak kosher atau tidak halal karena melanggar larangan untuk tidak mencampur daging dan susu. Larangan konsumsi darah, sama seperti dalam Islam, darah dianggap haram. Karena itu, daging harus direndam dan diasinkan untuk menghilangkan sisa darah sebelum dimasak. Anggur kosher. Anggur hanya dianggap kosher atau halal jika diproduksi dengan tata cara Yahudi. Dalam semua prosesnya harus sesuai dengan hukum Yahudi dan tidak diperbolehkan berlebihan. Mabuk. Dalam Yudaisme, Ortodoks minum anggur tidak diperbolehkan, kecuali pada ritual tertentu. Kalau dalam Islam, semua mazhab melarang. Bagaimana dengan merokok? Rokok tidak dianggap haram, tidak treif, tetapi merokok bisa bertentangan dengan ajaran Yudaisme yang mendorong menjaga kesehatan tubuh dan kehidupan. Kalau dalam Islam makruh. Lalu bagaimana dengan mengkonsumsi hewan darat dan laut secara bersama? Ada beberapa perbedaan pandangan di kalangan rabbi atau kalau dalam Islam mazhab. Beberapa rabbi berpendapat bahwa tidak ada masalah mencampur daging darat dan ikan dalam satu hidangan. Beberapa pandangan lainnya menyarankan agar daging dan ikan tidak dicampur atau tidak dimakan dalam waktu yang sama. Kalau dalam Islam ada puasa Ramadan, bagaimana kalau di Yahudi? Kalau dalam Islam dilakukan 1 bulan penuh, dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau dalam ajaran agama Yahudi, ada ajaran yang disebut Yom Kippur. Durasi, puasa dimulai pada sore hari sebelum matahari terbenam, dan berlangsung selama 25 jam, berakhir pada malam hari berikutnya. Tidak makan dan minum, bekerja, mandi, memakai sepatu kulit, sebagai tanda penghormatan. Tidak berhubungan suami istri, tapi cuma berlaku 1 hari saja. Tidak seperti Islam yang 1 bulan penuh. Seperti halnya Islam selain Ramadan, puasa wajib, ada juga puasa sunnah lainnya. Berikut adalah gambaran singkat durasi puasa lainnya dalam Yudaisme. 1. Yom Kippur, 25 jam. 2. Tisha B'Av, 25 jam, dimulai pada sore hari dan berakhir malam hari berikutnya. 3. Puasa Ester, dimulai pada fajar dan berakhir pada malam hari. 4. Asarah Betevet,
seperti Tisha B'Av 25 jam, dimulai sore hari dan berakhir malam hari berikutnya. 5. Puasa Gedaliah, dimulai pada fajar dan berakhir pada malam hari. Tempat ibadah, Yudaisme, sinagoga, Islam, masjid. Larangan riba, kedua agama melarang riba, bunga atas pinjaman uang. Dalam Yudaisme, riba dilarang di antara sesama Yahudi, tetapi diperbolehkan kepada non-Yahudi. Dalam Islam, riba dilarang secara universal dalam semua transaksi keuangan, sunat, khitan. Kedua agama memiliki praktik sunat sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Yudaisme, sunat dilakukan pada hari ke-8 setelah kelahiran, disebut Brit Milah sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan Nabi Ibrahim. Islam, sunat atau khitan dianjurkan sebagai bagian dari tradisi keagamaan dan kebersihan. Biasanya dilakukan pada masa kanak-kanak, meskipun tidak ada aturan waktu yang spesifik dalam Al-Quran. Yudaisme melarang penyembahan berhala dan praktik-praktik paganisme, sebagaimana tercantum dalam 10 perintah Tuhan. Islam secara tegas melarang syirik, menyekutukan Tuhan, dan segala bentuk penyembahan berhala. Yudaisme dan Islam memiliki banyak elemen yang menunjukkan kesamaan dalam tradisi keagamaan mereka, terutama dalam hal monoteisme, pentingnya ibadah, dan aturan hukum. Namun, ada perbedaan mendasar yang mencerminkan perkembangan historis, teologis, dan budaya masing-masing agama. Kedua agama ini juga memiliki tradisi yang memperkuat hubungan spiritual umat dengan Tuhan dan komunitasnya. Bagaimana menurutmu? Atau mungkin ada tambahan lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe, atau follow Fatinet. Terima kasih.